Oke, jadi eh, di sini kita akan membahas PSD kali sekarang ya, karena bentar lagi akan kuis ya. Kalian buat ya, kalian gue belajar gitu. But before we start learn, we should pray agar kita dilancarkan ya. Silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan bahas pertemuan 9 ya. Mungkin gue nggak langsung ke latihan soal gue mau coba merekam cara gue menjelaskan ini. Tapi kalau misalnya ada yang pengen nonton pas pembahasan soalnya aja, ya udah nggak apa-apa sih. Oke, wait, gue cek dulu apakah di sini gue bersuara. Oke, gue bersuara ya. Oke, di bab pertemuan 9 ini kita membahas rantai Markov continue. Nah, pada model ini, jarak waktu antar terjadinya dua buah transisi adalah menyebar eksponensial. Transisi dari satu state ke state yang lain diatur menurut aturan transisi pada rantai Markov dengan waktu diskret yang dimana ini pernah kita bahas di sesi UTS kemarin. Nah, suatu proses stochastik dengan waktu kontinu xt dengan t lebih besar daripada 0 dengan ruang state yaitu state diskret, jadi state-nya itu state itu nanti 0, 1, 2, 3 gitu loh. Tapi waktu t-nya ini kontinu nih. Kan biasanya tahu waktu t-nya itu kan diskret juga, tapi ini waktu t-nya kontinu. Disebut rantai Markov kontinu jika untuk setiap t dan s lebih besar daripada 0 dan i, j, xu itu uh, anggulanya itu 0,1 dengan u itu kurang dari 0 sampai s berlaku uh, peluang x dalam kurung t plus s sama dengan j bersyarat xs sama dengan i. Dan xu sama dengan xu terus range u-nya itu dari 0 sampai s yang dimana di sini artinya apa sih maksud dari X T plus S sama dengan J. Yang dimana itu artinya state yang akan datang. Di mana ya, pada waktu T plus S, di mana itu waktu yang akan datang, itu kita akan berada di state J. Lalu XS sama dengan ini apa? Di waktu sekarang, di waktu ke S, kita ada di state I. Nah, U ini, XU ini adalah state yang lalu. Kayak gitu. Nah, harus bebas. Nah, dalam rantai continue ini, kalian lihat di sini X, jadi sisanya itu cuman peluang X plus T. Peluang dari X dalam kurung T plus S sama dengan J bersyarat XS sama dengan I. Kenapa gitu? Karena dalam rantai Markov continue ini, kita tuh harus bebas terhadap semua state yang lalu. Jadi hanya bergantung sama state yang sekarang. Atau simpel lagi nih. Jadi eh, rantai Markov continue itu kita tuh nggak ngelihat apa namanya state-state yang lalu gitu. Jadi kita cuma misalkan kita mau ke state yang akan datang. Kita mau ke state yang akan datang. Ya udah dipengaruhinya sama state yang sekarang doang. State yang sebelumnya itu yang nggak berpengaruh. Misalkan mungkin analogi gue gini, gue nggak tahu benar atau enggak. Misalkan state yang akan datang itu hari Kamis. Sekarang kita dari hari Rabu. Nah, hari Kamis ini hanya dipengaruhi hari Rabu, tapi tidak akan dipengaruhi oleh hari Rabu berarti apa? Selasa atau Senin. Berbeda dengan diskret. Kan biasanya kalau rantai Markov diskret yang di UTS, hari Kamis itu dipengaruhi oleh hari kemarinnya lagi. Tapi kalau di sini, hari Kamis ini hanya dipengaruhi oleh hari sekarang, yaitu hari Rabu. Kayak gitu. Makanya jadinya begini. Nah, rantai Markov kontinu disebut homogen jika peluang X T plus S sama dengan J bersyarat XS sama dengan I itu akan sama dengan PI, J dalam kurung T atau ya udah komanya dihilangin. Peluang transisi harus bebas terhadap S
terhadap S yang nilai S itu lebih besar daripada nol. Nah, sorry, misalkan misalkan nih, T adalah pubacak yang bernilai tak negatif. Maka pubacak T disebut tanpa memori. Yang dimana tanpa memori itu bentuknya kayak gini. Nah, apa sih maksudnya pubacak tanpa memori? Nah, jadi tanpa memori itu dia tuh nggak memperhatikan ininya, nggak memperhatikan ini. Jadi nilainya akan sama aja kayak gini gitu. Uang T lebih besar daripada T. Jadi kayak dia tuh nggak peduli sama yang kemarin-kemarin gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya, seingat gua. Nah, pubacak tanpa memori ini di continue itu ada sebaran eksponensial. Itu adalah pubacak, bukan sorry, sebaran pubacak yang tanpa memori, dia itu menyebarnya kalau di continue itu eksponensial. Ada juga di discrete, cuman gue lupa tuh apa. Nah, gimana sih cara pembuktiannya? Jadi ini cara pembuktiannya gini. Kan kita tahu, tadi di pertama itu gini kan. Bentuk kayak gini, terus kita diminta bikin kayak gini. Oke? Gampang aja, simpel aja ya. Misalkan kita punya peluang TI lebih besar daripada T plus S, bersyarat TI lebih dari S. Kalau kalian ingat, ini itu kan konsepnya sama kayak ini ya. Oh, wait. Gue harus bikin saingannya dulu. Nah, oke lanjut. Biar enak coret-coretnya. Nah, kalau teman-teman tahu, kenapa bisa dapat kayak gini? Ya, ini sebenarnya teori peluang aja. Anggap kita punya A itu sama dengan ini ya. TI lebih besar daripada T plus S, dan B-nya itu eh, TI lebih besar daripada S. Nah, kita kan tahu kalau kita punya peluang bersyarat A bersyarat B, D itu akan sama dengan peluang A gabung dengan B dibagi peluang B. Gitu. Oke? Oke. Nah, dapatlah begini. Terus, kenapa begini? Simpelnya kayak gini sih kalau gua tuh nangkepnya ya. Cuma cara logika dibaca aja kan di sini TI lebih besar daripada S. TI lebih besar daripada T plus S. Ya udah, pasti ya udah diambil yang ini aja yang terbesar aja. Atau kalau misalnya mau digambar, kalau mau ribet bisa gini sih. Kalau gua biasanya, misalkan di sini eh T gitu. Oh sorry, di sini tuh S, di sini tuh T plus S. Nah, TI ini tuh apa aja? Kan ada yang lebih besar daripada S. Berarti begini, ada juga lebih besar daripada T plus S kan. Ya udah yang diambil kan daerah terbanyak aja, jadi T plus S aja kayak gitu. Nah, tadi kan kita tahu si TI ini menyebar eksponensial. Menyebar eksponensial tuh apa? Jadi PTI lebih besar daripada T plus S tuh gimana? Kenapa tiba-tiba begini? Oke, kalau misalnya kita tahu ya. Jadi, oke ini bagi yang nggak tahu aja ya. Kalau yang udah tahu bisa skip. Jadi, simpel lagi nih. PTI lebih besar daripada apa tuh? Lebih besar daripada S aja deh biar gampang. Nah, ini tuh sama aja kayak peluang survival. Peluang survival. Oh, enggak. Nih, wait ya. Misalkan gini. eh jadi, oke. Ulang. Sorry. Jadi, peluang kayak gini, itu tuh kan sama aja kayak peluang survival. Kalau bentuknya begini tuh survival kan. Kalau misalnya bentuknya kurang dari, eh, kurang dari gini, ini kan baru yang sebaran F gitu loh, yang sebaran FX you know lah, masih sebaran. Nah, survival. Survivalnya sih, oke, kalau misalnya kita tahu dari eh dari MedStat ya, bukan dari MedStat, ya dari MedStat. Ini kita punya SX. Peluang survival eksponen, peluang survival eksponen tuh apa? Ya udah, min lambda X.
Kenapa kayak gitu? Karena kita yang biasanya yang kita tahu tuh sebaran ya. Fungsi sebaran dari eksponen itu kan fx. X satu min E min lambda. Oh sorry. Oh ya lambda X bener. Oke. Oke deh, anggap kita nggak tahu. Oke gini gini gini. Oke lanjut dulu deh. Nah, lambda X. Lambda X gini. Gimana? Yang dimana kita tahu eh yang dimana kita tahu Sx itu sama dengan satu min Fx. Kalau kita substitusiin nanti kan satu dikurang satu ditambah itu kan. Jadi ya udah E min lambda X. Atau simpelnya, kalau misalkan kalian nggak tahu Fx dari mana, kalian taunya FKP-nya, F kecilnya. Ya udah, kayak gini aja. Kita tahu dia itu lambda E min lambda X. Lambda E min lambda X kan. Ya udah, kalau misalnya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, prefer gini sih menurut gua. Jadi tinggal diintegralin aja, tergantung maksudnya teori tinggal diintegralin aja. Nanti kan ini tinggal diintegralin ya. Ini tinggal diintegralin. F kecil diintegralin akan jadi F besar gitu. Oke, berarti dengan cara tadi kita bisa dapat nilainya ini dan ini. Sama kayak tadi lah. Yang dimana yang di atas ini bisa kita pecah dong. Kita bisa pecah kayak begini. Ya eksponen lah. Tahu lah perkalian kan jadi penjumlahan. Ini kan bisa dicoret nih dua ini. Kita punya ini. Ini tuh apa? Ini tuh adalah peluang TI lebih besar daripada T. Maka bisa dikatakan terbukti bahwa apa namanya T ini adalah tanpa memori yang menyebar eksponensial. Buat masalah tadi ini, ya ini emang agak ribet kalau gue jelasin tadi ya. Makanya prefer kalian hafalin aja sebaran eksponensial tuh kayak gimana. Sebaran-sebaran harus oke lah, harus hafal di luar kepala kalau bisa. Apalagi sebaran-sebaran simpel kayak eksponensial, kayak gitu-gitu. Terutama buat si PSD ini. Nah, syarat suatu proses stokastik rantai Markov continuum. Setiap kali proses memasuki step I, maka besaran waktu TI menyatakan melamanya proses. Ya udah ini baca sendiri ya. Ketika proses meninggalkan state I, proses akan bertransisi ke state J dengan satu peluang transisinya yaitu PIJ gitu. Ya, dan PII itu nol dan apa namanya? Stigma dari J sama dengan I sampai tanggal PIJ sama dengan 1. Dengan I-nya itu dari 0, 1, 2. Ya, kayak gitu. Jadi, di mana di sini, oke, setahu gue ya, kenapa PII ini 0? Karena di rantai Markov continue ini, kita tuh harus bertransisi gitu. Tahu gue tuh kita nggak boleh diam di satu step. Makanya nggak ada peluangnya itu nol. Terus kenapa sigma dari J sama dengan I sampai T hingga PIJ itu sama dengan 1? Jadi kan ini ibaratnya penjumlahan kan, penjumlahan peluang sampai T hingga. Ya udah, nanti hasilnya akan sama dengan 1 karena penjumlahan peluang pasti totalnya akan sama dengan 1 ya, sampai T hingga lagi. Nah, langsung masuk nih, proses kelahiran dan kematian. Sorry banget kalau lama ya, mungkin bisa 2 kali. Cepat aja tulis skip-skip aja kalau misalnya itu. Proses kelahiran dan kematian. Misalkan kapanpun ada n individu pada sistem. Proses kedatangan individu baru ke sistem merupakan proses Poisson dengan laju eksponensial lambda n. Terus proses kepergian individu meninggalkan sistem merupakan proses Poisson dengan laju eksponensial mu n. Yaudah, intinya gitu. Maka di mana di sini lambda n itu merupakan laju kedatangan atau proses laju kelahiran, sorry, dan mu n itu adalah laju kepergian atau kematian, laju kematian. Nah, suatu proses kelahiran dan kematian merupakan suatu rantai Markov kontinu dengan state 0, 1, 2, 3 sampai semacamnya, di mana dari state n hanya menuju kedua kemungkinan state, yaitu ke n-1 dan n+1. Apa sih maksudnya? Jadi, di rantai Markov kontinu ini, cuma ada 2 kemungkinan ya teman-teman. Kemungkinan pertama itu
kita misalkan yang sini. Oke, kita tarik garis saja misalkan biar lebih paham. Jadi, misalkan kita sekarang di set N. Kita berpindah antara ke N plus 1 atau N-1. Kalau misalnya kita pergi ke N plus 1, itu merupakan eh, proses kelahiran. Yang dimana itu, atau nama lainnya proses kedatangan. Kalau kita misalkan mundur, jadi N-1 itu adalah proses kematian atau proses kepergian. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu terjadi hubungan di bawah ini. P01 sama dengan 1. Jadi peluang kita bertransisi dari state 0 ke state 1 itu adalah sebesar 1. Kenapa begitu? Ibaratnya ini tuh kelahiran murni ya, kalau nggak salah. Sorry, bukan kelahiran murni, kayak belum deh. Nah, kenapa? Karena kita state itu mulai dari 0. Nggak ada, tahu gue sih nggak ada state min 1 ya. Nggak ada state min 1. Jadi kita nggak mungkin ke sini. Jadi peluang untuk ke sini adalah 0. Peluang ke sini tuh 0, peluangnya 0. Jadi ya udah, peluangnya yaitu sebesar 1 untuk ke state 1. Nih, state awal itu state 0. Jadi kalau mau berpindah harus proses kelahiran, nggak ada proses kematian. Nah, V0 ini sama dengan mu 0, lambda 0, sorry. Setahu gue V itu artinya, sabar, laju kematian deh. Laju total kematian deh. Iya, laju total, sorry, laju total bukan laju total kematian. Laju total V0 itu laju total. Jadi laju total di state 0 itu adalah sebesar lambda 0. Karena kalau kalian lihat di sini, ya udah si apa namanya? Yang di 0 ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil persamaan ini, P0 sama dengan lambda 0 tambah mu 0. Tapi kan mu 0 kita tahu dari mu 0, 0. Jadi V0 sama dengan 0. Laju total dari state 0 itu adalah laju kematian. Laju kelahiran, sorry. Nah, ini kayak gini. Apa maksud dari si VI ini? Ya kan kalau kalau kita punya kelahiran, kita punya lajunya I. Kalau kita punya kematian, kita punya lajunya itu mu I. Laju totalnya apa? Mu I tambah lambda I. Nah, peluang peluang I bertransisi, peluang dari state I bertransisi ke state I plus 1 itu apa? Nah, peluang berpindah ke state I, dari state I ke state I plus 1 adalah laju kelahiran dibagi laju totalnya. Sama satu lagi peluang berpindah dari state I ke state I min 1 adalah laju kematian dibagi laju totalnya. Gue yakin sih harusnya ini mudah untuk dipahami ya. Nah, catatan proses kelahiran dan kematian dengan laju kematian pada saat ada individu di sistem diberikan oleh lambda n dan mu n. Proses kelahiran murni terjadi jika mu n sama dengan 0 untuk semua, ya udahlah. Jadi kelahiran murni ini cuma ada kelahiran atau kedatangan, jadi nggak ada kematian. Nah, proses kematian murni ini kebalikannya, di mana lambda n sama dengan 0. Di situ ada proses kematian atau proses keluar ya. Ya, ini buat petuah-petuahannya. Kalau kelahiran murni itu berarti VI totalnya itu, laju totalnya itu satu state ke I itu cuma lambda I, dan peluang kelahirannya itu peluang dari state I ke I plus 1 atau kelahirannya itu ya 1, karena udah pasti. Tapi kalau ini untuk peluang kematiannya gitu, mulai ke kematiannya 0. Ya ini untuk sebaliknya ya, dengan cara yang sama, dengan pemaparan yang sama itu akan didapatkan hasil seperti itu. Teori 5.2. Jika Einstein merupakan kelahiran dengan laju mu n saat populasi berukuran n. Nah, lambda n kali n itu laju kelahiran saat populasi berukuran L. Kenapa kayak gitu? Misalkan kita punya sebanyak n individu melahirkan dengan laju lambda, maka lambda tambah lambda sebanyak n kali, jadi n dikali lambda kayak gitu. Nah, di sini mt dikatakan akan sama dengan xt, sama dengan, intinya mt ini sama dengan m0 pangkat dalam kurung lambda min mu t. Gimana cara kita ngebuktiin ya? Oke, jadi di sini kita punya xt plus h bersyarat xt.
Ya di mana di sini banyak kemungkinan ya teman-teman. Di mana ketika XT plus satu atau ini adalah proses kelahiran, dia itu apa namanya? eh Dia itu memiliki peluangnya itu ini nilai ini. Oke. Nah, kalau misalnya kematian pada waktu singkat, oh ya, di sini tuh H itu dibilang ukurannya sangat kecil gitu, nilainya sangat kecil kalau di PPT. Nah, buat yang ini, yang kondisi kedua, ini adalah proses kematian gitu, dengan peluangnya ini. Nah, selanjutnya ada XT dengan peluangnya tuh ini, pada waktu singkat tidak terjadi apa-apa dan lainnya. Nah, maka kita bisa mencari ini, kita bisa nilai harapan nih. Kita bisa menggunakan nilai harapan untuk mencarinya. Nilai harapan dari ini, itu kan sama aja kayak gini yang gue tulis nih. Sekarang kita punya EX, itu sama dengan sigma X dikali peluangnya kan. Ya udah, ini masing-masing dikali ini dikali peluangnya. Terus ini dikali peluangnya. Ini dikali peluangnya. Terus menerus ya. Kita lanjutin terus sampai selesai. Nah, langsung dapat penyederhanaan seperti ini. Dapat penyederhanaan seperti ini. Nah, dengan demikian, si MT plus H, yaitu EX, T plus H, ini adalah nilai harapan, dari nilai harapan X dalam kurung T plus H bersyarat XT. Harus ingat juga, di mana ketika yang kayak di PTP ya, nilai harapan dari X bersyarat Y, kita nilai harapin lagi, itu jadi nilai harapan X doang kayak gitu. Berarti kan kita punya nanti ini kan nilai harapan dari XT itu nanti jadi MT, karena ini konstan, karena sisa ini konstanta ya udah, ya ini XT-nya jadi MT kayak gitu. Nah, di sini akan kita cari kita akan menggunakan konsep turunan. Eh, Turunan dengan definisi ya kan, kita tahu kalau di kalkulus itu eh, kita punya definisi dari turunan. Nah, kedua ruas intinya kita modifikasi deh. Nah, ini bukan kedua ruas. Ruas ini, yang MD di sini kita pindahin ke kiri. Nah, terus kedua ruas kan jadi gini nih. Nah, kedua ruas kita bagi sama H. Ini hanya hilang, di sini dibagi H. Nah, kedua ruas kita limitin terhadap kita limitin menuju H0. Ketika ini menuju H0 dengan definisi integral di kalkulus, dia akan menjadi M aksen T. Nah, selanjutnya ini kan ya udah bla 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 lah. Nah, selanjutnya wait, let's see. Oke, selanjutnya didapatlah nilai eh ini gue kayaknya ada salah deh. Ini gue salah, Cok. Oh, enggak. Ini tuh gue ngedefinisiin eh, M aksen T itu sama dengan limit H menuju 0. Ya, ini. Nah, kan kalau misalnya limit ini, nah ini kan kita limitin nanti ya. Ini tuh kita limitin nih. Ini H menuju 0. Ini nilainya tetap sama karena nggak ada hanya kan. Nah, ya udah ini karena ini di bawah jadi nilainya nanti 0 kayak gitu. Makanya cuma ada ini. Nah, ini kita pindah ruas, dapat MT kan. Jadi M aksen T per MT sama dengan lambda min mu. Nah, ini kan bisa pakai PDB kan. Ini kita bisa pakai solusi PDB. Ini tuh gimana cara dapetnya? Oke, kayak gini. Mau tahu terus sebenarnya aku burus. Ya udah. Ini itu kan sama aja kayak gini kan. Sama dengan kayak eh, 1 per MT DMT per DT dong. Nah, terus di sini nih, ini kan M aksen T per MT itu sama aja kayak 1 per MT DMT per DT dong. Ya nggak? Jadi ini kita bisa pindahin.
jadi 1 mt. Oh, jadi 1 per mt. Oh, ini, sorry. Lambda min ini. Kan jadi 1 per mt. Dmt. Sama dengan lambda min mu t. Kita integralin. Ini jadi ln mt. Integralin. Ya udah. Ini kan eh kalau misalkan wait, kayak bersalah kan? Oh, ini dt kocak. Ini dt. Kita integralin. Ini jadi lambda min mu t. Nah, kedua ruas kita eksponenin. Oh, ini tambah C ya. Karena kan ini untuk kita eksponenin. Jadi gini kan. Lambda min mu dikali T. Oh, sorry. E tambah C. Atau ini bisa terus gini kan. EC. Nah, EC ini kan pasti konstanta kan. Ya udah. MT sama dengan E lambda mu T. Yang kita ambil EC itu nanti jadi M0. Ya, kayak gitulah simpel ya. Ada kode sini tuh ya. Kayak begitu. Itu sih buat bab yang ini ternyata nggak banyak. Nomor satu nih, buktikan perubahan acak eksponensial adalah tanpa memori. Tadi gue udah jelasin ya, jadi kayak ya udah. Nah, nomor dua, jika X adalah perubahan acak eksponensial dengan nilai harapan 1 per lambda, berarti ini parameter lambda, dan Y adalah perubahan acak eksponensial dengan nilai harapan 1 per mu, serta bebas terhadap X, maka buktikan bahwa peluang X kurang dari Y sama dengan lambda per lambda tambah mu. Nah, perubahan cek X dan Y adalah independen. Gitu. Perubahan cek X ini adalah Y independen atau saling bebas. Maka kita punya FKP gabungan X, Y sebenarnya perkalian dari FKP X sama FKP Y. Kayak begitu. Nah, kita gimana cara carinya? Oke, buat yang pengen tahu eksaknya, bisa nonton di kalian ketik aja ini di YouTube. Nanti ada muncul penjelasannya dari orangnya di YouTube. Shout out buat Matt Dr. Bob ya. Mantap nih kalau jelasin. Nah, gimana cara carinya? Yaudah, pertama karena kita mau cari X kurang dari Y, biasanya kita akan cari dulu daerahnya di mana. Karena kalau buat dari yang Bang Sandi pernah ajarin juga, cara paling gampang buat nyari integral, bukan, maksudnya buat cari pengintegral lipat dua yang kayak apa namanya FKP gabungan gitu, itu paling enak sebenarnya. Kita gambarin dulu si nilainya. Udah kita misalkan ambil dia sama dengan X, di sini kan tarik garis. Nah, nanti ini akan ngambilnya yang ini kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya juga, kalian bisa buka Desmos grafik atau kalkulator grafik gitu matematika, kalian tulis sorry, X kurang dari Y, X kurang dari Y. Nanti pasti ada nilai-nilainya kayak gitu. Ya, maksudnya nanti gambarnya pasti begini. Berarti kita punya fx itu lambda x. Kenapa? Karena kan kita tahu tadi di sini. Oke. Kalau misalnya buat teman-teman yang nggak tahu, misalkan untuk yang x aja ya, kan dia bilang x menyebar eksponensial expo. Expo apa nih? Kita nggak tahu. Tapi ya tahu nilai harapan ex itu sama dengan 1 per lambda. Dia bilang. Sedangkan nilai harapan dari eksponensial itu 1 per lambda kan parameternya. Berarti ya udah di sini tuh lambda gitu. Ya kalau misalnya x itu lambda, kalau ini mu. Ya udah karena kayak gitu kita tinggal integral lipat dua. Ini mana di sini buat integral pertamanya itu ya sama dengan x. Buat kalau misalnya gue udah nggak jelas jelasin karena ini udah 3:30 anjir, gue belum tidur. Ya sama dengan x sampai tak hingga, dan ini sama integral keduanya itu x sama dengan 0 sampai tak hingga.
kayak gitu. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi, ya nonton di sini ya. Jelas kok dia. Nah, oke. Nanti kalian tinggal operasiin kayak integral biasa lah. Gue tahu kalian jago integral, atau nggak pahamin dari sini aja. Gue nggak terlalu jelasin lebih banyak. Nanti dapet deh hasilnya begini. Yang penting ini jago integralin aja. Nah, untuk nomor tiga, ini menggunakan cara yang sebelumnya. Dia suruh ngerjain dapat hasilnya buktiin kayak begini. Ya, gue rasa kayak gini ya. Karena P, ya ini sama. Karena PI, gue gak tahu gimana cara matematisnya, tapi gue pakai kata-kata gitu. Karena PI, I plus 1 adalah peluang terjadi kelahiran yang dimana sama dengan peluang X kurang dari Y. Peluang terjadinya kelahiran lebih dulu. Maka kenapa gue bilang peluang terjadinya lebih dulu? Ya iya karena X kurang dari Y. X lebih kecil gitu. Waktu X tuh lebih kecil dibanding Y gitu. Maka PI, I plus 1 sama seperti PX kurang dari Y. Ini mana itu sama tanda kalau lambda I plus mu I. Karena kita dari state I sekarang. Nah, buat nomor 4 soal terakhir di bab ini. Ini agak panjang ya, tapi ini konsepnya sama kayak gini. Kalau misalnya kalian bisa memahami konsep ini secara keseluruhan, pasti gue yakin kalian bisa jawab nomor 4. Bukan kalian, sorry, kita. Nah, sekarang ini nih. Misalkan intinya dia itu populasi XT itu berukuran N. Nah, dengan laju kelahirannya itu lambda N sama dengan theta plus N lambda dan kalau laju kematiannya itu mu N sama dengan N dikali mu. Proses seperti ini proses kelahiran dan migrasi. Intinya kita disuruh cari, buktikan bahwa MT itu sama dengan ini. Ini sama kayak tadi. Jika populasi berukuran XT sama dengan N, total laju kelahiran adalah lambda N sama dengan theta ditambah N lambda. Atau sama dengan theta ditambah XT lambda. Karena kita tahu di sini N itu sama dengan XT. Nah, total laju kematiannya, ya udah, mu N sama dengan N dikali mu atau sama dengan XT dikali mu. Nah, kita bikin kayak di contoh di atas tadi sebelumnya. Tapi sih gue pulang OH ya. Ya udah nanti kayak gini ya. Ini ketika lahir, ketika ini nggak lahir, ketika ini stay ya. Dengan peluangnya itu, ya udah peluangnya ya si ininya aja. Ini kali sama H tapi nanti bawah atau bawah ini kan ini ya dikali sama H gitu. Sama juga seperti ini. Nah, nilai harapannya seperti nilai harapan tadi kita punya nilai harapan X itu sama dengan sigma X dikali peluang X. Ya udah. Ini kan nanti ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini kan. Dapat otot ya, tapi ini gue lupa namain OH, gue di sini mager banget coba nulis OH gitu karena kan nggak dipakai operasi juga. Nah, ini kita kaliin aja. Kalau gue kaliin pelangi, kaliin ke dalam semua biar gue bisa sederhanain. Nanti coret-coret-coret didapat hasilnya begini. Atau nanti kita bisa sederhanain lagi jadi kayak gini. Nah, nilai ini kan akan sama dengan ini, seperti yang kita tahu tadi. Nah, nilai harapan dari ini sama aja. Nilai harapan dari XT ya MT. Nilai harapan dari konstanta ya konstanta keluar aja. Oke. Nah, kalau di sini kita punya mengatur MT, kita pindahin ke kiri. Lalu kita bagi H kedua ruas. Nanti ini H di sini hilang. Ini kan hilang nanti. Yang OH, dia bagi H. Nah, kita limitin karena kita mau cari turunannya kan. Kita limitin nih. Kita limitin H menuju 0. Nanti ini dua ruas ya. Nanti ini jadi menggunakan konsep kalkulus. Jadi M aksen T turunan. Ya, ini tinggal dilimitin jadi begini. Nah, gimana nih kita belum dapat MT-nya. Jadi ini kedua ruas kalian bisa lihat ya. Ini kan mengandung MT. Kita pindahin aja nih. Jadi M aksen T dikurang lambda min mu MT sama dengan theta.
Gimana caranya? Itu adalah persamaan persamaan diferensial. Yang dimana kita bisa menyelesaikan ini dengan faktor integral karena ini berordo satu. Beda dengan yang tadi ya. Ini kita bisa integral langsung. Oh ini ya. Oh ini kita pakai pakai apa namanya? Pakai faktor pengintegral kayak dia jadi 4 Fendi. Nah, misalnya kita punya faktor integral V yang dimana yaitu di sini A nih ya, A-nya harus satu dan di sini B nih. Jadi dia itu adalah rumusnya itu adalah ya udah integral dari sininya aja. Ya kayak gitu. Ya udah nanti kita integralin si B-nya ini terhadap dt ya. Nanti dapat hasilnya begini faktor pengintegralnya. Kedua ruas kita kali faktor pengintegral. Ini nanti dikali faktor, oh sorry, ini dikali faktor pengintegral, dikali faktor integral. Nanti dapat hasilnya begini. Ini kan sama aja kayak gini. Itu tuh sama aja kayak kalau kalian masih ingat Pak Fendi ya. Kalau yang lupa gini. Sama aja kayak gini kan. U, V, aksen. Sama dengan U aksen V, U, V aksen. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian, ini konsepnya dari situ. Misalkan kalian masih penasaran gimana cara berdiri, coba aja kalian kalian konsepin ini pakai dengan yang ini, nanti dapat hasilnya gini kok. Nah, oleh karena ini turunan, kita integralin aja kedua ruas terhadap T, maka ini saling cancel, dapatlah segini. Ini kalau diintegralin dapat hasilnya nanti ya kayak begini. Cosnya kenapa? Karena tak tentu ya. Nah, nilai C kita cari dengan substitusi. Baik, gua tutup deh. Dengan substitusi T0. Ya, iya dong. Biar kita dapat nilai C-nya dari persamaan ini, kita substitusi T-nya sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, di sini 0. Di sini 0. Oke, ini ada deh. Oh ya nih. 0 di sini 0 sama dengan bla bla bla. Pangkat 0 ditambah C. Nah, ini tinggal ruas aja ya sininya. Jadi C ini sama dengan M0 ditambah theta per mu dikurang lambda. Lambda dikurang mu, sorry. Mampir, mampir. Oh, gue coba. Banyak gerak anjir gue. Nah, karena kita udah dapet C-nya, kita harus substitusi aja C-nya ke sini kan. Maka didapat nanti hasilnya setelah disederhanain. Ini deh. Nih. Maka udah terbukti ya yang di atas minta gimana. Nah, sekarang ada soal responsi. Tadi kan soal kawayan ya. Contoh, suatu populasi mengikuti proses Yule, yaitu kelahiran murni dengan lambda sama dengan 0,5. Jika diketahui populasi awal adalah 10, tentukan nilai harapan jumlah penduduk saat T sama dengan 2. Oke, kita harus tahu definisinya dulu. Karena tadi belum gue definisiin di sebelumnya. MT itu merupakan nilai harapan jumlah populasi pada waktu ke T. Nah, kalau M0 berarti nilai harapan jumlah populasi pada waktu ke 0 atau pada awal. Nah, MT ini kita punya rumus M0, MT sama dengan M0 dikali E pangkat lambda min mu T. Nah, karena di sini kita kelahiran murni, maka mu-nya itu sama dengan 0. Maka kita langsung aja, karena di sini nilai harapan jumlah penduduk saat T sama dengan 2 dengan populasi awalnya itu 10, ya udah tinggal M2, tadi substitusi T-nya 2 ya, sama dengan M0, E pangkat 0,5 dikurang 0 dikali 2. Yang dimana M0 itu 10, jadi 10E. Gitu. Soal nomor 2, diketahui proses kematian murni memiliki laju kematian per individu sebesar mu 0,2. Jika diketahui nilai awal M0-nya segitu, ya oke. Kematian murni, itu artinya apa? Berarti lambdanya 0, dan di sini mu-nya itu 0,2. Nah, kita disuruh nilai T. Udah, kita tahu dia itu MT-nya 100, ditulis ya tinggal ini rumus pakemnya, tinggal 100 sama dengan M0 kan 100 pangkat 2 dikali kali pangkat 0 dikurang 0,2 dikali T. Ini dapat begini. Nanti ini kan coret-coret 1. Dapatlah begini. Nah, kalau bisa gini, ini dilearnin ya. Dilearnin nanti dapat hasilnya T-nya 10.
Nah, buat yang nomor salah satu lagi, ini responsi lagi ya. Wait, ya. Nah, buat yang ini, suatu populasi mengikuti proses kelahiran murni dengan laju total lambda n sama dengan 0,3 n. Jika diketahui populasi awal adalah 10, tentukan waktu T dengan nilai harapan jumlah populasi waktu T adalah 60. Kita ingat tadi lambda n sama dengan lambda dikali n. Ini masih soal 0,3 n. Berarti di sini lambdanya adalah 0,3. Nah, kita pakai rumus atomnya, yang dimana MT-nya itu karena 60, kita di sini suruh cari T ya. M0 itu 10, berarti nanti E-nya itu pangkat 0, oh 0,3 dikurang 0 karena kelahiran murni, dikali T. Ini sama kayak tadi, diselesain nanti dilenin, nanti dapatlah segini. Oke, soal terakhir, suatu populasi mengikuti proses kematian murni dengan minus sama dengan 0,07. Jika diketahui populasi awal adalah 1000, maka tentukan nilai harapan jumlah penduduk saat T sama dengan 5. Ya udah, ini kan kita punya pakem begini, kita substitusi T-nya sama dengan 5 karena kita diminta M5 kan. MT sama dengan 5 atau M5. Kalau saya awal 1000 kali pangkat, karena ini kematian murni berarti lambdanya 0 dikurang mu-nya itu apa? 0,07. T-nya berapa? 5. Nanti dapat deh hasilnya segini gitu. Nah, kalau misalnya untuk oke, segitu aja sih. Nah, menurut gua di bab 9 ini kan bab dasar ya. Ya saran gua untuk diri sendiri kali ya. Gua nggak mau seakan-akan ngeguruin yang nonton. Kalau bagi gua harus bisa paham dulu, bener-bener sedetail mungkin gua paham, agar gue punya fondasi yang kuat. Ya udah, kayak gitu aja. Thanks for watching. Kalau misalnya gue ada salah terkait konsep atau apapun itu, langsung kabarin aja ke gue. So, see you di next video pembahasan. Gue bukan so jago, gue bukan so pinter, tapi gue cuma mau sharing dan ini adalah arsip belajar gue. Oke, bye-bye.